Jika kita mencari kata konstitusi di laman pencarian, pasti banyak sekali yang muncul, bukan? Halo, perkenalkan aku Michael yang akan memandu Anda dalam belajar konstitusi dalam 5 menit ke depan. Simak baik-baik ya. Karena banyaknya pendapat tentang konstitusi, namun semuanya memiliki inti yang sama, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi. Mari memulai garis awal dari pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi pemerintahan, dalam menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dan pengujiannya. Berita KCWR mengatakan bahwa konstitusi adalah kesepakatan bangsa melalui para pembuatnya sesuai dengan situasi, tempat, dan waktu tertentu. Terdapat 3 tujuan dari konstitusi. Yang pertama adalah sebagai kaidah ketatanegaraan sebuah negara, sebagai tuntutan etika, akhlak, dan politik, dan yang terakhir adalah ketentuan mengenai negara tersebut dijalankan. Setelah mengetahui ranah awal konstitusi, mari berkenalan lebih dekat dengan konstitusi. Konstitusi dapat dibedakan antara tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis bersifat tegas dan disusun secara resmi, sedangkan konstitusi tidak tertulis bersifat kebiasaan dan tidak menjelaskan sanksi yang konkret. Unsur-unsur apa ya yang harus ada di konstitusi? Terdapat 3 unsur yang wajib ada di konstitusi, yaitu sebagai berikut. Konstitusi adalah perwujudan perjanjian rakyat, penjamin hak asasi manusia, dan kerangka bangunan pemerintahan sebuah negara. Konstitusi dapat dikatakan berlaku ketika konstitusi berlaku sebagai hukum dasar didasarkan atas prinsip kedaulatan yang telah dianut oleh suatu negara. Jika paham negara tersebut berpaham kedaulatan raja, maka konstitusi akan berlaku sesuai titah raja. Bagaimana ya perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia? Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi dari Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dahulu kala. Undang-Undang 1945 yang telah berlaku hingga hari ini telah mengalami 4 kali amandemen sepanjang 76 tahun Indonesia merdeka, mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Mengapa ya dibutuhkan perubahan atau amandemen dari Undang-Undang 1945? Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk diharapkan mampu bertahan seiring berjalannya perkembangan zaman. Dan konstitusi yang dibuat diwajibkan dapat beradaptasi dengan kehidupan yang akan datang dan sekarang. Dan apa saja ya yang dimuat dalam konstitusi itu? Konstitusi memuat aturan dan prinsip politik dan hukum dalam membentuk negara oleh aparatur negara. Selain itu juga, politik dan hukum konstitusi juga memuat hal mengenai struktur organisasi, prosedur organisasi, dan wewenang, serta kewajiban pemerintah. Sifat umum dari konstitusi adalah pengkodifikasian. Kodifikasi dokumen yang berisi aturan untuk menjalankan organisasi pemerintah negara, namun konstitusi harus diartikan tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Pembuatan organisasi yang berlandaskan konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah partai politik, kedua organisasi pemerintah, dan organisasi perdagangan. Bagaimana? Sudah pahamkah dengan konstitusi hari ini? Saya Michael undur diri. Sekian dan terima kasih.